Bapak Gembala memang fokus ke sini, jadi kami masing-masing punya materi yang berbeda, tapi sama ya saudara, karena visi dan misi kita sama, membangun manusia rohani biarlah roh menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Cuma ini mau memperjelas kita bahwa di saat kita hidup dalam tubuh jasmani ini beriringan atau berjalan seimbang, berjalan bersama dengan yang namanya tubuh kekekalan atau yang di sana dikatakan tadi tubuh rohani. Sekalipun nanti ada saat kita diubahkan benar-benar menjadi tubuh kemuliaan. Ya saudara, akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, kita yang percaya diubahkan oleh Tuhan menjadi tubuh kemuliaan. Itu enggak cuma bohong saudara. Tuhan Yesus, kata firman Tuhan, sudah memberi contoh ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib 3 hari, dia ada di perut bumi, kemudian dia bangkit dalam tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Jadi saudara boleh baca di dalam Lukas 24 ayat 39. Kalau siapa yang sudah dapat baca Lukas 24 ayat 39. Lukas 24 ayat 39 berbunyi demikian. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Puji Tuhan, haleluya. Jadi saudara bisa mengambil kesimpulan tubuh kemuliaan itu seperti apa saudara? Ketika kita diubahkan, saudara, tubuh kemuliaan itu seperti apa? Iya, berarti kata firman Tuhan tadi jelas bilang hantu tidak punya tulang dan daging. Berarti tubuh kemuliaan di sini jelas Alkitab katakan Yesus waktu dalam tubuh kemuliaan memiliki daging dan tulang. Itulah tubuh kemuliaan. Nah, saya membandingkan firman Tuhan tadi pagi di dalam Markus pasal 9 ayat 47. Markus pasal 9 ayat 47. Ada yang sudah dapat? Ya. Markus pasal 9 ayat pasal 9 ayat 47. Markus pasal 9 ayat 47. Ya. Dan jika matamu menyesatkan engkau, tupilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka. Puji Tuhan. Saudara lihat apa yang kita lakukan, apa yang terjadi sekarang ini berdampak di tubuh kemuliaan. Saya baru ketika Tuhan bilang, ayo Thomas, ini ceritanya Tuhan sudah bangkit menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya kan? Dalam tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan kita masih punya tulang, punya daging, tapi tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bisa menembus tembok, bisa sewaktu-waktu ada di sini dan ternyata sewaktu-waktu sudah ada di sana. Itu yang Yesus lakukan ketika dia menampakkan diri selama 40 hari kepada murid-muridnya. Benar tidak? Murid-muridnya lagi berdoa di dalam, pintu ditutup, tahu-tahu Yesus sudah di dalam, ya kan? Nah, dan yang luar biasanya lagi saudara, nih, ketika Thomas tidak percaya, Tuhan bilang, cucukkan jarimu ke tanganku, ya kan? Habis itu, cucukkan lagi ke lambungku. Jadi bekasnya itu masih ada saudara. Makanya Alkitab katakan, lebih baik kamu masuk ke surga dengan satu mata daripada dua mata ke neraka. Manusia zaman sekarang pikirnya urusan kekal nanti. Iya kan saudara? Saudara mau tubuh kemuliaan saudara cakep? Mau utuh saudara? Jangan cuma tangan yang masuk surga. Lucu gak saudara? Nah, ini cuma intermezzo, saya juga gak ngerti seperti itu. Tapi intinya firman Tuhan katakan seperti itu. Ya saudara, semakin saudara banyak berbuat dosa, ternyata memang benar dosa itu seperti penyakit kusta.
Makanya di zaman perjanjian lama, dosa itu digambarkan sebagai penyakit, penyakit kusta itu digambarkan sebagai dosa. Saudara pernah lihat orang penyakit kusta? Pernah? Siapa di sini pernah lihat orang penyakit kusta? Orang penyakit kusta ini di Tangerang sana ada satu rumah sakit atau tempat penampungan orang-orang berpenyakit kusta, ya. Jadi penyakit kusta itu penyakit yang tidak ada rasa sama sekali, tapi tiba-tiba tangannya, jari-jarinya bisa hilang sendiri, ya. Putus-putus sedikit demi sedikit, putus sedikit demi sedikit, ya. Itu menggerogoti tubuhnya tanpa dia sadari. Dosa itu seperti itu. Kita yang harusnya mendapat bagian di kerajaan surga, kita yang seharusnya milik Allah sepenuhnya, kalau kita biarkan dosa itu bertumbuh di dalam hidup kita, kalau kita tidak memawas diri, saudara, sekalipun sudah menjadi anak Tuhan, tetapi kalau kita lebih senang hidup di dalam dosa, saudara, jangan harap saudara utuh, karena firman Tuhan, bahkan dosa itu bisa mengambil seluruhnya, ya, dan mencampakkan semua yang diambil ke neraka, ya, saudara. Jadi jangan harap, saya ulangi lagi, jangan pernah berharap saudara mau masuk surga, di sana hanya ada terang, tidak ada kegelapan. Sementara di dunia saudara doyannya hidupnya di kegelapan, nggak cocok, Bot, ya kan? Nanti di sana saudara kaget, mau cari tempat di paling sudut manapun, saudara nggak akan menemukan tempat yang tidak ada terangnya di surga, ya. Jadi kalau saudara lebih senang atau memelihara dosa, dan saudara lebih cenderungnya lebih suka melakukan dosa, kejahatan ataupun itu sesuatu yang tidak disukai oleh Tuhan, atau kegelapan di dalam dunia ini, saudara berjalan dalam gelap, terus saudara cita-citanya mau masuk surga, di sana nggak ada tempat, ya, karena di sana cuma ada terang. Jadi jangan pernah mimpi masuk surga kalau saudara masih lebih senang dengan dosa. Amin. Kalau saudara mau hidup, mau benar-benar kekal sampai di surga, hidup dalam tubuh kemuliaan bersama Tuhan seperti Tuhan Yesus, maka dari sekarang saudara belajar hidup dalam kebenaran. Amin. Karena yang di surga hanya ada kebenaran. Apa itu kebenaran? Bapak Gembala sudah kasih tahu. Lawan katanya apa? Lawan katanya apa? Yang kenceng dong kalau sudah tahu. Kebohongan. Jadi kalau saudara masih suka bohong, jangan harap bisa masuk surga. Berbohong untuk kebaikan lah, Gembala. Saudara, saya katakan bahwa saya paling marah, mungkin Noki sangat sudah terbiasa dengan suara saya. Sekalipun itu hal kecil, saudara, hal kecil, pohon hal kecil gitu loh, berlian merasa itu hal yang biasa gitu loh. Tapi saya tidak pernah kompromi yang namanya tidak, dosa, nggak ada yang karena ini cari alasan ini itu. Saya paling nggak suka. Kenapa? Karena itu pembentukan karakter, mereka masih kecil, ya saudara. Hati-hati yang punya anak, karena punya anak itu, anak kecil itu ada yang namanya kemarin saya sharing dengan Ibu Vicky, ada yang namanya golden egg, ya, golden egg. Nah, sini juga sudah, yang udah engkong-engkong jangan patah semangat, karena nantinya punya cucu. Nah, yang sudah punya cucu juga harus kasih tahu. Punya ponakan yang masih kecil-kecil, kasih tahu orang tuanya, ya. Golden egg itu adalah di mana masa benar-benar pembentukan karakter dalam setiap pribadi anak, dari umur dia 0 sampai 5 tahun, ya. Terus kalau sudah kelewat, expired. Nah, terus gimana caranya? Ya siap-siap aja Bapak Ibu berantem dengan anaknya, ya. Kita nggak, kalau didik anak itu nggak perlu saudara teriak-teriak, kecuali saya teriak-teriak suruh makan, ya saudara. Saya sering katakan, kalau berlian saya dilatih teriak-teriak itu udah sama berlian dilatihnya, latih teriak-teriak kalau makan, ya. Jadi nggak ngata-ngatain, wah itu terus bilang dia yang nggak ada ceritanya. Jadi
saudara, saya ada video. Noki, masih ingat nggak video Kak Jesse kirim ke Noki? Coba lihat WA-nya Noki. Minta tolong dikirim. Yang ada di Kak Jesse pernah kirim di Noki video yang pertama kalau nggak salah. Jadi didik anak itu sebenarnya itu nggak perlu banyak kata-kata. Ya saudara, kalau anak sering dengar, sering lihat orang tuanya bohong, kalau dia dalam keadaan terjepit, dia akan bohong dengan sendirinya tanpa merasa bersalah. Saudara ajarkan dia bohong. Saudara pasti berdebat dengan saya, enak aja, masa anak sendiri mau tak ajarin bohong? Saudara nggak perlu bilang sama dia, kamu bohong ya, nah bohong ya, nggak perlu. Bahkan saudara wanti-wanti, jangan bohong ya, jangan bohong. Tapi kalau kehidupan sehari-hari sukanya berbohong, buahnya sama anak kalian, ya. Jangan salahkan dia kalau sering bohong, karena apa yang kita lakukan itu yang dia perbuat. Coba kita tonton ini. Just know how to say Perhatikan, anak melihat dan anak melakukan. Ya, saudara, apa yang saudara dapat dari video tadi? Ya, Perbuatan orang tua itu mudah ditiru oleh si anak. iya benar. Saya punya tanggung jawab yang besar. Kalau di rumah saya memang cerewet, saya akui saya cerewet. Ya, saya sangat cerewet. Kenapa? Karena di rumah saya tinggal orang-orang yang tidak saya didik dari kecil. Ya, jadi ada beberapa orang. Kalau zaman saya di Jakarta, karena kami di Jakarta bisa sampai 4 orang bisa tinggal di rumah kami. Ya, jadi itu pengaruh kepada anak saya. Berlian, ya, itu masih berlian, masih berlian. Nah, saya kadang mengambil keputusan untuk lebih baik mengalahkan mereka, pulangin mereka daripada anak saya terkontaminasi. Kenapa? Karena anak-anak itu lebih cenderung melakukan hal yang tidak baik, ya. Karena kenapa? Daging, ya. Alkitab Paulus katakan, yang kukehendaki itu berbuat baik, tapi kejadiannya malah yang buruk. Nah, jadi jangan salahkan anak-anak kenapa lebih suka meniru yang tidak baik. Kesenangan daging, ya. Sekali mereka berbohong, mereka bikin, kenapa mama saya suka bohong ya? Papa saya suka bohong. Ternyata enak kalau bohong. Kalau bohong gak dimarah, ya. Kalau bohong saya terhindar dari masalah, ya. Jadi hati-hati. Kenapa mereka lebih cenderung? Jadi nah ketika di sini saya harus berhadapan lagi dengan orang-orang yang saya sekarang malah lebih anak-anak yang ada di saya udah 3 orang. Jadi saya benar-benar harus bertenaga sekali untuk benar-benar bisa mendidik yang bangkotan ini, yang dalam bahasa Indonesianya yang sudah dewasa umurnya. Nah, untuk bisa menjadi contoh bagi anak-anak saya, ya. Karena mereka nggak besar dengan saya, ya saudara.
Jadi ada sifat-sifat bawaan atau sifat-sifat didikan, hasil didikan mungkin yang kurang baik yang mereka tiru. Tidak harus dari orang tua, tapi mungkin dari sekitar, kakak, adik dan lain sebagainya. Jadi saya harus kalahkan. Tapi nggak berjalan lama dia balik lagi. Jadi saudara, saya mulai sekarang pikir benar juga ya. Jadi saya mau marah apapun sama dia, baliknya begitu lagi saudara. Baliknya begitu lagi. Saya mau bilang ajar. Maksud saya kalau saya suruh dia setidaknya lebih baik dari saya, ya kan? Kalau saya yang ke pasar saudara, saya nggak bisa nawar. Saya nggak, pokoknya lihat yang kasihan sedikit saya terpaksa beli. Nah kalau dia kan pikir saya kan lebih bermanfaat gitu loh. Tapi sama saja saudara, kata si Om Filipus, sama saja katanya, sama saja. Pernah beli ikan saudara, ikannya busuk saudara. Tapi kata dia, nggak enak bu, kasihan yang jual masa mau dibalikin lagi. Saya bilang, terus kamu mau makan? Terpaksa Om Filipus kasih jeruk yang banyak atau bagaimana saya nggak ngerti. Digoreng kering, dibikin abon. Nah saya, kalau dulu saya marah, sepanjang saudara, sepanjangnya gimana? Gemes gitu loh saudara. Ini anak gimana yang mau kasih taunya ya? Nah kamu kan wakil saya gitu loh. Saya kasih kamu supaya saya sedikit lebih banyak, lebih hemat gitu kan. Nah tapi sama saja gitu loh. Tapi ketika mulai saat itu saya sudah jarang marah saudara kalau seperti itu. Karena saya melihat dia, melihat diri saya di dalam dia. Benar bukan anak sendiri saudara, tapi hasil didikan. Nah ambil positifnya. Berlian saudara, jalan. Kalau dia lihat orang yang sampai pernah suatu waktu dia mau suruh saya balik ke matahari, ya, mama balik dong ke matahari. Kenapa? Kemarin kan perginya balik lagi mah. Saya mau lihat omanya masih ada di sana enggak? Sudah, saya nenangin dia, saya nggak membohongi dia, tapi itu adalah harapan saya supaya dinas sosial di kota Pekalongan bisa memperhatikan mereka yang seperti itu ya, supaya bisa ditampung di suatu tempat. Itu harapan saya. Saya katakan mereka punya tempat sendiri berlian, nanti diangkut, dibawa gitu loh. Nah, tetapi perkataan saya akhirnya menjadi sebuah kebohongan bagi dia, karena kalau berkali-kali pergi dia masih ada di sana, iya kan? Nah, suatu waktu kalau dia beli roti, saya beli roti di Matahari, masuk sedikit kan ada yang jual roti ya saudara ya. Saya sering beli roti, saya pasti lebihin, kasih ke orang itu daripada kasih duit lebih berlian sama. Kalau dia beli roti, saya bingung kenapa dia mesti lebihin. Yang dia nggak suka sembarang pilih, ternyata dia aman buat orang itu. Jadi saudara benar, kita nggak perlu repot-repot kasih tahu orang kita mau 1000 kali bilang jangan berdusta, jangan berdusta. Saudara, itu kayak ngomong sama diri kita, jangan berdusta, ya. Haleluya. Itu yang dimaksud kalau saudara mau menikmati kerajaan Allah, nggak harus tunggu di surga. Karena ketika kita menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini, itu adalah surga yang menjadi jaminan bagi kita di sana. Tapi untuk yang percaya sama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Sekali lagi saya tekankan, kalau saudara tidak hidup dalam kebenaran, jangan pernah mimpi masuk surga. Amin. Belajar dari sekarang, tidak ada yang terlambat. Amin. Kita kembali, masih ada setengah jam. Saudara setuju setengah jam lagi? Kalau malam kan nggak ada kegiatan lain kan, pulang langsung tidur ya. Jadi sepakat sama saya setengah jam lagi ya. Kita akan bahas kembali. Sudah, nah ini berkaitan dengan khotbah Bapak Gembala juga. Kita akan lanjut ke pembahasan kita yang kemarin Rabu ya. Membangun manusia rohani, 1 Timotius 4 ayat 7 bagian B. Jadi hendaklah latihlah dirimu beribadah. Kenapa? Karena ibadah adalah konsep Allah ya. Ibadah itu adalah ide Allah sendiri ya. Karena dalam ibadah ada penebusan. Jadi makanya Keluaran 23 ayat 25 katakan hendaklah kamu harus itu
Karena bukti rasa syukur kita kepada Tuhan sebagai penebus dan juru selamat kita. Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk ke poin yang terakhir, bahwa lewat ibadah Tuhan mau menjadikan seperti di dalam Matius, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Di bumi seperti di surga. Di bumi kita hidup dalam kebenaran, maka itulah surga. Amin. Karena firman Tuhan katakan, karena kerajaan Allah bukan berbicara soal makan dan minum, tetapi berbicara soal kebenaran dan apa lagi? Damai sejahtera dan sukacita. Kenapa harus kebenaran? Poin pertama, karena kalau tidak ada kebohongan, saudara tidak perlu merasa takut. Selalu ada damai sejahtera, selalu ada sukacita. Amin. Haleluya. Jadi saudara sepakat sama saya bahwa lewat ibadah, kenapa konsep Allah ini, ibadah ini menjadi konsep Allah? Karena di dalam Kejadian pasal 1 di sana dikatakan, marilah kita menjadikan manusia menurut kita. Kemarin kita sudah bahas, kita yang dimaksud di sana menurut gambar dan rupa kita adalah keluarga. Haleluya. Adalah keluarga. Jadi Tuhan dari awal sudah mengkonsepkan bahwa memang keluarga adalah satu gambaran bahwa di dunia seperti di surga, yaitu dalam keluarga. Saudara mau merasakan keluargaku adalah surgaku? Jadi saudara yang kekasih, kita akan lihat di sini bahwa inilah yang dimaksud firman Tuhan dengan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dari awal Allah sudah membentuk satu keluarga yang ada di bumi ini, namun seperti di surga. Amin. Saudara masih ingat amanah agung? Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8. Apa saudara? Coba, ada yang tahu? Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke bumi. Itu amanat agung dari Tuhan Yesus. Iya, kita baca ya supaya sama. Tetapi kamu akan menjadi saksiku. Oh itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Di mana itu? Di Yerusalem, ya di Palestina sana atau di rumah Tuhan. Iya, Bapak Ketua memang sangat logis banget ya. Jadi di Yerusalem, di Yudea sampai ke ujung, ke Samaria sampai ke ujung bumi. Yerusalem itu berbicara keluarga, ya. Yerusalem berbicara keluarga. Tetapi amanah agung itu pergi. Nah, kalau di dalam Lukas, di dalam Markus, pergilah beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, nah, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Itu dapatnya di dalam mana saudara? Itu ketika Tuhan sampaikan ini di pribadi, face to face, antara Tuhan dengan Bapak Timotius, atau antara Tuhan dengan saya pribadi. Kalau saudara baca, Yesus terangkat ke sorga. Sekumpulan orang percaya pengikut Yesus berkumpul di sana, menyaksikan sebagaimana Tuhan Yesus, dia terangkat naik ke surga setelah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam tubuh kemuliaan, dan dia katakan, kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu. Ini dalam persekutuan, amin, bersama-sama dengan orang percaya. Haleluya. Jadi dalam keluarga, saya sudah jelaskan bahwa kita ini adalah keluarga kerajaan.
kerajaan Allah. Amin. Nih, Tuhan Yesus datang kepada Abraham. Tuhan, maksud saya Allah Bapa kita itu datang kepada Abraham, memanggil dia, menjadikan dia muridnya untuk dia bisa percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh, dan satu keluarga, ya, datang kepada keluarga Abraham. Di situ diceritakan tentang keluarga, ya saudara. Nah, demikian juga Tuhan ketika itu dari keturunan Abraham ini, maka sampailah kepada bangsa Israel. Saya sudah jelaskan bahwa bangsa Israel itu bukan berbagai-bagai macam bangsa suku, misalnya Indonesia, Malaysia, orang Singapura disatukan jadi Israel. Begitu menurut saudara. Tapi dari satu keluarga. Nah, saya kehilangan materi saudara. Bagaimana sebenarnya tadi tujuannya sudah sama dengan Bapak Gembala, bahwa dalam keluarga ini, lembaga terkecil ini saudara, itu konsep ibadah itu akan Tuhan bawa sama di bumi seperti di surga. Amin. Saudara sepaham nggak dengan saya? Saya takutnya saya salah memberikan pandangan kepada saudara. Seperti ini. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Rupa kita itu adalah 3 Tritunggal Allah, ya. 3 Tritunggal, Allah Tritunggal, ya. Jadi ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya sudah jelaskan Roh Kudus mengambil peran seorang ibu. Jadi Roh Kudus itu ibu dong, mama dong. Hanya perannya seorang ibu. Kenapa saya berani katakan seperti itu menurut saya? Karena pertama penolong. Alkitab katakan istri itu penolong, dan Alkitab katakan Roh Kudus itu adalah roh penolong. Dan kedua, melahirkan. Yang melahirkan ada bapak-bapak enggak? Yang melahirkan ibu-ibu, ya. Dan dikatakan di dalam Matius, dikatakan Maria mengandung dari Roh Kudus. Dari Roh Kudus. Amin, saudara. Bukan Maria mengandung Roh Kudus, tapi Maria mengandung dari Roh Kudus. Amin, saudara. Jadi di sana seperti ini. Tuhan mau menggambarkan bahwa keluarga itu di sini di bumi ini sama seperti di surga. Saudara mengerti nggak maksud saya? Di bumi seperti di surga, di mana kita diajar bahwa untuk hidup dalam kebenaran di dalam dunia ini, ketika seseorang mengambil keputusan untuk menikah, saudara baca, itu bukan hal yang gampang. Kenapa? Karena pernikahan itu adalah idenya Allah, ya, untuk menjadikan di bumi seperti di surga, untuk menjadikan manusia itu sama seperti kita dalam arti kata Tuhan itu sendiri, ya. Mereka hidup bersama, maksudnya dalam satu kesatuan. Seperti ini saya mau katakan, saudara, kalau Bapak Gembala Berlian datang kepada Bapak Timotius, itu mewakili saya nggak, Pak Timotius? Berlian datang ke Pak Timotius, itu menjadi perwakilan keluarga Bapak Gembala nggak? Bukan, bisa juga, itu pasti. Kalau Berlian melakukan kesalahan, yang dikait-kaitkan siapa? Orang tua, anaknya si itu loh. Istri kalau bikin kecemaran, suami dibawa-bawa. Suami kalau bikin kecemaran, istri dibawa-bawa, ya. Orang tua kalau tidak baik, anak dibawa-bawa. Lah pantesan anaknya kayak gini, orang tuanya kayak gitu, ya kan? Itu namanya satu. Berarti sama enggak dengan Allah Tritunggal? Itulah keluarga, dan tanggung jawab besar itu ada di situ. Tapi itu
jam udah mulai jalan 5 menit. Jadi saya lanjut dulu. Saudara lihat di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasalnya yang kedua ayat 23 sampai 25. Sudah dapat? Ayat 21 dulu ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Ini yang saya maksud. Sekali lagi saya baca terus dulu. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, ini kata Adam, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang, ini firman Tuhan yang bilang, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara sering dengar ini di pernikahan ya, tapi hari ini kita bahas bersama. Ini yang dimaksud Allah di bumi seperti di surga. Kenapa? Dalam perjalanan tubuh roh jasmani ini yang bersamaan dengan karya terbesar Tuhan untuk membawa manusia tetap untuk memiliki kerajaan surga di bumi seperti di surga. Jadi kerajaan Allah itu hadir di tengah-tengah keluarga anak-anak Tuhan. Ya saudara, dalam perjalanannya itu tidak mudah. Ya, makanya nggak bisa sendiri. Tuhan katakan harus ada penolong. Karena kalau Adam sendiri, dia nggak mungkin bisa melakukan karya terbesar Tuhan, yaitu rancangan Tuhan yang luar biasa. Berkat-berkat Tuhan itu dia tidak akan terpenuhi di dalam dia, karena beranak cuculah. Masa dia mau berkembang biak sendiri? Adalah si Hawa, ya, untuk merealisasikan firman Tuhan, memberkati mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Yang Tuhan harapkan adalah di bumi seperti di surga. Tuhan gak pernah punya keinginan untuk menjadikan bumi itu seperti neraka. Amin. Karena firman Tuhan jelas katakan, Tuhan yang dirancangkan oleh Tuhan semuanya baik. Amin. Nah, ini yang namanya di bumi seperti di surga. Ketika dalam perjalanan anak Tuhan itu dimulainya dari awal, saudara. Ya, saudara, kalau rumah tangganya banyak masalah sekarang, saudara harus kembali ke awal. Ya, seperti firman Tuhan kalau kita bahas, pasti harus kembali ke awal, baru tahu titik masalahnya. Kita sudah baca di sini tadi, saudara ya. Waktu Adam tidur, diambilnya tulang rusuk Adam, salah satu, nggak semua ya saudara ya. James, ada yang hilang nggak? Nggak ada. Gawat kalau nggak ada yang hilang. James, Yosua, ada yang hilang nggak rusuknya? Kalau ada yang hilang pasti ketemu, tenang saja ya. Nah, jadi ceritanya untuk melakukan operasi pertama itu, saudara sakit nggak? Waktu diambil tulang rusuknya sakit nggak? Yo sakit, dikasih obat bius pun selesai sakit, ya kan saudara? Itu adalah kenapa harus dirusuk dekat jantung, dekat di dalam diri kita. Kenapa ambil tulang kaki, tulang tangan, gitu? Kenapa yang berharga? Dan memang harus tulang rusuk ya. Rusuk itu menutupi, melindungi. Makanya perempuan menolong ya. Kalau ditinju nggak langsung masuk ke dalam, yang kena kasihan ya. Makanya kalau rumah tangga ada gonjangan, yang diserang pertama iblis kan selalu perempuan ya. Kalau perempuan sudah jatuh, goyahlah rumah tangga itu ya.
pelindung. Nah, sakit nggak saudara? Sakit. Kalau mau ambil keputusan menikah, James, hati-hati, siap rasa sakit, ya. Jadi bapak-bapak jangan lupakan rasa sakit itu, ya. Kalau sekarang lagi banyak masalah, jangan lupakan. Engkau sudah berkomitmen, memang tulang rusukmu rela diambil. Amin. Itu yang pertama. Kedua, kita baca, ya. Mana tadi? Hilang dia. Tuhan dan dari rusuk itu diambilnya lah. Yang 23, lalu berkata kepada manusia itu berkata, inilah dia tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Ia dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Ini yang kedua, saudara. Sebab itu, baca yang kencang. 1, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dari salah satu istrinya. Saudara, berat nggak? Artinya meninggalkan zona nyaman, ya. Saudara kalau sudah mengambil keputusan untuk menikah, siap-siap jadi satu daging, ya. Kalau daging temanmu ini bau busuk, siap-siap kamu bau busuk, ya. Kalau daging yang kamu tahu ini dagingnya itu daging banyak panunya, siap-siap kamu juga kena panunya, ya. Masih ada yang mengeluh? Masih ada yang mengeluh? Pergumulan, beban pertama, apa bukan pencobaan sih, ujian pertama. Saya mau katakan seperti apa ya? Jadi jangan pernah berpikir pernikahan itu adalah solusi, ya James, ya. Ya, pikir panjang, ya. Benar-benar cari yang takut Tuhan. Amin. Yosua juga, ya. Yang mudah-mudahan ada Erlin, ya, tidak terlihat, ya. Jadi kalau sudah ambil keputusan, terutama ini kaum pria. Jadi bapak-bapak kalau masih ada yang mengeluh, kembali ke firman Tuhan malam hari ini. Dari awal memang Alkitab sudah bilang, bapak-bapak jangan pernah berpikir kalau mau merit seneng. Ada yang ngurusin, dilayani, ada yang belai-belai, ada yang bujuk-bujuk. Salah besar. Tanggung jawab imam itu besar. Dari awal dia yang sakit, diambil tulang rusuknya, dia yang harus, di sini dikatakan jelas loh saudara. Sebab itu seorang laki-laki meninggalkan zona nyaman, tempat dia berteduh. Rumah itu tempat berteduh, ya. Makanya dari sekarang yang punya anak cowok harus ajar dia mandiri, ya. Jangan sampai ketika dilepas balik lagi ke mamanya, ya, ke papanya, ya. Jangan, itu gak sesuai firman, ya. Orang tua harus bijaksana, ya. Jangan bilang kalau kamu sudah memang dari awal mau menikah, tanggung jawabnya kamu sama Tuhan, ya. Jangan biar dia balik, dia aduh kasihan istrimu cerewet ya, sini sama mama. Nggak apa-apa suamimu cerai, suamimu luar biasa, dan bla 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 bla. Nggak boleh, ya saudara, ya. Haleluya. Sakit nggak saudara? Ninggalin zona nyaman. Dan yang lebih luar biasanya, satu daging. Saya selalu ibaratkan begini saudara, gula sama air panas diaduk, ketek. Coba pisahin. Ada, sekalipun memang ada teknologi ya yang bisa pisahin, garam bisa dibikin asin dan lain sebagainya. Tapi logikanya yang saya katakan ini real. Kalau gula sama air sudah satu diaduk, tidak ada jalan lain. Kalau kamu suka gulanya harus minum airnya. Amin. Benar nggak saudara? Nggak bisa bilang, sorry saya dulu salah pilih, ya kan saudara? Maaf, saya dulu dijodohkan. Masih ada yang suka begitu?
begitu di sini? Saya soalnya korban perjodohan. Nah, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Haleluya. Satu daging. Kalau dagingmu itu kalau ketusuk, kalau dia ketusuk sama-sama merasakan sakit, darahnya keluarnya sama-sama. Iya kan? Nih, saya kasih tahu. Kenapa saya selalu katakan kepada keluarga rumah tangga seperti ini. Seberantakan rumah tangga, saya cuma mau katakan jangan ada yang berantakan ya. Ini seandainya seberantakannya rumah tangga, ini pembekalan juga ya buat yang belum married. Jangan pernah mencemari kekudusan pernikahanmu dengan perzinahan. Karena kamu dan istrimu, kamu dan suamimu satu daging. Amin. Ketika kamu membawa diri ini berzina, kamu turut membawa istrimu, suamimu berzina. Ya saudara, makanya keji di hadapan Tuhan perzinahan. Alias selingkuh. Iya benar, teman tapi mesra, ya nggak boleh. Jadi seberlikali-likunya rumah tangga, selama kalian masih menjaga kekudusan rumah tangga, nggak neko-neko, tetap ada Tuhan di sana. Amen. Makanya Daud ketika jatuh dalam dosa perzinahan, dia berkata, Tuhan, jangan ambil rohmu dariku. Bisa diambil Tuhan rohnya. Jijik Tuhan. Karena kenapa harus berbuat dosa bawa-bawa orang? Iya kan? Nanggung dosa sendiri aja susah, ini bawa orang lain ikut berdosa. Iya saudara? Benar saudara? Jadi perhatikan dari sekarang, satu daging. Kalau saudara mau neko-neko, mikir saya nggak sendiri, ya? Itu susah saudara. Ini konsep satu daging ini. Nah, kita balik ke firman Tuhan. Sekarang kita baca selanjutnya. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya, tetapi mereka tidak merasa malu. Saudara tahu maksudnya apa, Pak Timotius? Ya, sebagai suami istri untuk memperluas keturunan, ya itulah begitu belum. Itu adalah Karena tidak merasa malu suami istri kan? ya seperti ini saya jelaskan. Ya, itu sebenarnya yang saya tanyakan bukan soal itu ya. Jadi seperti ini. Saudara jangan tertawa, karena kalau saudara tertawa, Roh Kudus tuntun saya ya. Jadi begini, Pak Ketua itu benar. Ya, salah satu tujuan orang menikah ya untuk melanjutkan visi misi Tuhan, yaitu beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Tapi dalam konteks rohani, saudara, di sini dikatakan mereka berdua telanjang, tapi tidak merasa malu. Itulah satu daging. Satu daging. Malumu maluku, ya, kurangmu kurangku, lebihmu lebihku. Maka kalau kamu kurang, saya lengkapi, saya tutupi. Amin. Itu yang namanya telanjang, tidak ada yang disembunyikan. Amin. Itu yang namanya kebenaran. Haleluya. Di bumi seperti di surga. Kembali tadi, kebenaran, tidak ada kebohongan. Amin. Bapak-bapak, ada yang masih curiga dengan suami, dengan istrinya? Istri-istri masih ada yang curiga dengan suaminya? Masih? Anak, kakak, adik, masih ada yang menaruh curiga sekalipun tinggal satu rumah? Ada? Tidak memberi kepercayaan lebih. Ada orang tua yang luar biasa. Saya pernah mendengar kesaksian, mungkin
bersaksi di sini lebih baik. Saya hanya menyampaikan. Waktu dia mengambil keputusan untuk menikah, mamanya memberi dia wajangan hikmat. Jangan ditiru ya, karena buahnya nggak baik. Waktu dia menikah, dikasih wajangan hikmat. Kalau kamu menikah, siapa yang bareng saya dengar kesaksiannya? Jangan biarkan istrimu mengambil alih keuangan. Apalagi kalau istrimu itu punya banyak saudara. Hasil dari buah dari wajangan hikmat itu neraka. Ya? Kenapa? Dan memang kesaksiannya seperti itu. Tukeran loh. Kalau saya bilang tukeran, sebenarnya saya juga bingung kayak tukeran. Kalau di Manado tukeran ya tukar barang gitu loh. Kalau di sini tukeran berantem ya, berantem loh. Dan tidak jauh-jauh dari uang. Kenapa? Karena dalam keluarga harus ada yang namanya keterbukaan. Keterbukaan itu termasuk di dalamnya aturan-aturan penting dalam rumah tangga. Istri bendahara. Ada suami yang masih takut kasih istrinya pegang uang? Ada yang masih suaminya takut istrinya mengelola keuangan di rumahnya? Bertobat. Apapun alasannya, istriku boros, ibu gembala nggak tahu, dikasih 10.000 aja bisa jadi 20.000. Pinter itu. Maksudnya gimana? Dikasih 10.000, tetangga yang punya warung masih bisa nagih kurang 10.000. Ya, saking hebatnya mengatur uang. Kalau saya kasih istri saya pegang uang setiap hari shopping datang di rumah ibu gembala. Saudara, terus saya harus berkata wow gitu dan bilang benar kamu aja yang pegang. Sebagai hamba Tuhan, saya akan kembalikan saudara kepada firman Tuhan. Selama kamu mengambil bagian yang bukan bagianmu, jangan harap rumah tanggamu di bumi seperti di surga, apapun alasannya. Kalau istrimu seperti itu, bawa dia dekat sama Tuhan. Itu tanggung jawabmu. Amin. Nggak bijaksana dong Bugem. Bisa, pinter-pinternya kamu. Kalau istri kamu kasih kamu jajan 10.000, tabung 5.000. Ya, kamu yang berkorban. Lah udah tahu istrinya nggak bisa nabung, iya kan? Tapi jangan ambil yang bagian dia. Doakan dia di bawah kaki Yesus. Tuhan, coba istri saya supaya bisa menggunakan status dia sebagai penolong, benar-benar menolong saya mengelola keuangan. Amin. Saudara, jangan salah loh saudara. Hal sepele itu bisa menjadi ukuran kepercayaanmu kepada istrimu. Amin. Saya salut dengan papa saya. Kalau sekarang saya boleh katakan ya Pak ya, nggak dimarah, dia live ya. Dia pasti nggak marah sama saya kalau sekarang, karena ini bagus, patut ditiru. Sampai sekarang papa saya nggak pernah ngatur keuangan rumah tangga. Dia cukup cari duit, mama saya yang kelola. Ya. Dan mama saya pun puji Tuhan bijaksana. Jadi tahu kebutuhannya juga. Jangan sampai kasihan celana udah robek-robek dibiarin. Itu tugas ibu rumah tangga ya. Kasihan ya. Kenapa ketawa Pak Ketua? Kasihan sudah kerja keras, susu pun tak dibelikan ya. Nah itu bahwa benar-benar kasihan, harus suami yang seperti itu harus banyak bergumul sama Tuhan biar istrinya dijamah Tuhan ya. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk mengambil yang bukan bagian kita ya. Begitu juga sebaliknya, istri harus tunduk kepada suami. Suami kasihi istri, istri tunduk pada suami. Karena dari awal itu suami-suami udah takut istri. Ya benar saudara paham, saudara sepakat sama saya ya. Makanya dari firman Tuhan harus bilang istri harus tunduk sama suami. Kalau enggak,
diam-diam baik tapi kena getahnya, ya? Nggak bisa. Istri saya kok yang salah, kok saya harus nanggung si Tuhan? Nggak bisa. Kau dan dia satu. Amin. Jadi nggak bisa. Suami, kasihilah istrimu, karena kalau tidak dikasih bahaya. Dia lebih kuat dari kamu karena dia menolong. Hati-hati, ya. Benar gak saudara? Istri, firman Tuhan bilang, suami-suami kasihi istrimu, karena kalau dia ngamuk habis perkara. Jadi harus bisa. Ya, ini bahasa kasarnya saya, karena saudara saya umurnya saudara masih sangat muda. Bahkan saya kemarin di acara pestanya Pak Timotius, luar biasa, saya dipikir anak remaja. Yang remaja duduk di depan foto, astaga, jemaatnya ngamuk, itu gembala saya. Saya cuma bilang, ya mau boleh buat. Saya bilang, bapak-bapak datang cuma mau bilang ke saya, ya ampun, ibu gembalanya masih kecil sekali. Aduh Tuhan, udah mau kepala 4. Saya bilang, ajakku penuh kemuliaan. Amin. Membesarkan diri Tuhan marah. Jadi kembali ke tadi, suami-suami harus mengasihi istri, ya. Jadi istri harus tunduk sama suami. Jadi suami-suami jangan pernah menyakiti istri, karena kalau sudah ngamuk bisa habis perkara. Hah? Nih, saya punya kisah, banyak sekali kisahnya. Saya bersaksi di sini live saudara Facebook. Kalau orangnya dengar juga, kalau saya salah berbicara, saya bertanggung jawabkan. Di gereja kami, saya tidak mau sebutkan, sekalipun dia juga sering bersaksi saudara. Saya punya sahabat, punya 2 orang anak yang gede-gede, cowok dua-dua, gede-gede. Tapi luar biasanya saudara, rumah tangganya saya merasa adem-adem saja. Mereka ke gereja bareng. Bapak-bapak harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Memang bapak-bapak itu harus kuat dalam Tuhan. Kalau ke gereja jangan main-main. Amin. Saya dari awal, karena saya masih punya berlian saudara, saya masih punya berlian, jadi saya harus ikut ibadahnya di ruang sekolah minggu. Kebetulan ibadah gerejanya ada 4 lantai. Lantai kedua baru ibadah, gereja, lantai pertama itu ruang sekolah minggu yang khususnya yang bawa anak-anak di sana, kasih LCD gitu lah. Nah, di bawah itu juga ada toko buku. Jadi ini bapak, saya sampai geleng-geleng saudara. Tapi istrinya luar biasa setia, penopang pekerjaan Tuhan. Saya heran, lagi khotbah, waktu dia turun ke bawah, saya sampai merasa terganggu karena saya juga lagi dengar firman. Oh ya, berapa? Ayo. Cuma mau kasih waktu untuk Tuhan sampai 2 jam, masih gak mau rugi. Ngerjain pekerjaannya sampai di ibadah. Saudara, makanya ketika saya dengar dia seperti itu, enggak heran. Bapak-bapak harus kuat di dalam Tuhan. Amin. Bukan di dalam kuat dalam duit, ya saudara. Saya mau katakan, kalau saudara cuma kuat di dalam duit, kata Pak Gembala, ada duit abang sayang, nggak ada duit abangku tendang. Ya. Wah saudara, jangan. Bener ya Pak betul. Makanya puji Tuhan, karena Pak Ketua hidup di dalam Tuhan. Jangan ngandelin kekuatan kita duit, ya. Jangan ngandelin, tapi andalkan Tuhan dan andalkan firman Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Amin. Kalau kamu kasihi istrimu sampai jeroannya dia kasih sama kamu, itu istri, ya. Nggak perlu kita suruh-suruh tunduk kamu sama saya. Otomatis dia tunduk sama kita. Sama suami, istri tunduk sama suami. Amin. Karena menjalankan suami kalau takut Tuhan, dia pasti akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Ya salah satunya memegang kendali dalam keuangan, belajar percaya sama istri. Ya, kalau sudah kasih nih, firman Tuhan kan bilang, nih istri nih ya, suami-suami ya. Nih mas, saya dapat hari ini 20.000.
jangan terlalu kecil, 100.000. Tahu-tahu baru 2 minggu dia datang, Pak, kurang. Kata Alkitab, Mak, cukupkanlah dengan gajimu. Habis berkarat. Tapi kalau kamu pegang, dikit-dikit dia minta, Pak, jajan, Pak, kompor habis gasnya, Pak, dia nggak tahu limit uang di dompet itu, dia nggak ngerti, dia nggak mau tahu juga, ya kan? Karena dia belajar cuma minta, dia nggak mau tahu harus ada. Kalau saya minta harus ada, kalau nggak ada marah. Iya, benar nggak? Benar nggak, saudara? Dan istri kalau diperlakukan seperti itu, dia akan tertindas. Percaya sama saya, kalau istri kalau diperlakukan seperti itu, saudara, kalau temennya datang ke rumahnya terus senyum-senyum sinis sama bapak-bapak, hati-hati. Itu sudah pasti istrinya ngomong ke tetangganya, ke temennya, suamiku gak kasih saya duit, jadi setiap hari dia datang minjem duit sama temennya, ya. Jadi kasihlah istrimu. Kalau memang benar-benar tidak berkenan di hadapan Tuhan, tanggung jawab bahwa istri tunduk sama suami. Tunduk dalam arti kata apa? Lihat Kristus di dalam dirinya. Amin. Apapun dia tetap iman. Haleluya. Amin, kata Tuhan. Ya. Tuhan sedang mengajarkan bahwa dalam keluarga ada yang namanya aturan. Yang lebih muda hormati yang lebih tua. Ada kasih Yesus di dalam sana. Jadilah di bumi seperti di surga. Haleluya. Saya mau panjang lebar tapi udah setengah jam gak berasa, saudara. Belum sampai ke ibadah. Kok ada hubungannya sama ibadah itu apa gitu loh? Kok Ibu Gembala bawa ke situ? Harus kembali ke situ, saudara, supaya akar persoalannya terjawab. Saudara tahu yang dimaksud ketika Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, satu-satunya yang hilang dari mereka apa, saudara? Yang dicuri iblis itu apa? Dari manusia selain berkat. Kok tiba-tiba saudara nggak pernah berpikirkah, saudara? Kok tiba-tiba akibatnya telanjang gitu? Kok matanya terbuka dan mereka telanjang? Saudara pernah berpikir nggak sampai di situ? Kenapa akibat pertama yang mereka lihat ketika mereka tahu mereka telanjang, baru mereka ketakutan? Saudara, ketika dalam rumah tangga tidak ada saling percaya, saling menyembunyikan kekurangan masing-masing, ketika dalam keluarga tidak hanya istri, tidak hanya suami, tapi adik, kakak, siapapun yang kita anggap keluarga tinggal satu rumah dengan kita, tapi kita selalu menaruh curiga, itulah dosa pertama. Karena dalam curiga itu ada penghakiman. Kenapa mereka takut dan menyembunyikan diri? Takut dihakimi. Makanya Tuhan sedih waktu mereka ambil buah pengetahuan baik dan jahat. Yang harusnya menjadi hakim adalah Tuhan. Karena Tuhan itu benar kalau menghakimi. Kalau manusia menghakimi menurut ukurannya, makanya Tuhan sedih. Mulai dari saat itu, maka mulai juga di sana saling menghakimi. Wanita itu yang kau tempatkan, suami yang kau tempatkan, ular nana. Jadi saudara, jangan pernah saudara membawa rumah tangga kita itu ke dalam kegelapan atau neraka hanya karena ya berkat yang satu ini dicuri oleh iblis. Adakah kecurigaan di hati kita? Anak-anak curiga sama orang tua curiga sama anak, suami curiga sama istri curiga sama suami, adik kakak saling curiga.
tidak saling percaya, saudara hati-hati. Jangan harapkan surga di rumah tangga. Amin. Di bumi seperti di surga. Dalam keluarga ada penyangkalan daging. Nah, kita tidak hidup sendiri, kita hidup bersama. Amin.